Berdoalah bukan untuk beban yang lebih ringan, tetapi untuk bau yang lebih kuat. Demikian pesan dari Santo Agustinus dari Hippo. Salam damai, salam sukacita untuk kita semua. Kita bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah kepada kita semua. Jumpa lagi kita di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama saya Laurencia Fani dan Romo Diocesan Antonius Didit Supartono. Bagaimana kabar Romo Didit? Alhamdulillah, luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Sehat. Amin. Haleluya. Semangat terus ya Romo ya. Iya, betul. Kita akan perkenalkan apa kegiatan Romo Didit selama ini. Selain menjadi seorang pastor mahasiswa, Romo Didit juga memimpin Legio Maria se-Indonesia bagian Barat. Juga pastor kepala untuk pemuda Katolik se-Jakarta. Juga untuk melayani mereka yang di penjara. Jakarta, Bekasi sampai Tangerang. Mondar-mandirnya banyak ya Romo. Sedikit sih, naik kereta kok gampang, tinggal duduk. Oke. Demikian sahabat terkasih, kita mulai acara ini dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita awali renungan kita hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Sebagai orang yang berdosa, sering mengecewakan Allah, mari bersama-sama kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, untuk mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu tanggal 13 Oktober 2023 ini. Biarlah kami sungguh selalu dapat mendengarkan firman-Mu, khususnya dari kitab Yoel dan juga dalam bacaan Injil. Kami ingin mendengarkan Engkau, kuasa ilahilah yang ada dalam diri Yesus Putra-Mu, bukan kuasa setan atau kepala setan dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kami pun ingin ikut Tuhan. Semua yang kami panjatkan karena Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mulai Romo. Ya. Antifon pembuka. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku akan bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Bacaan pertama dari kitab nubuat Yoel, bab 1 ayat 13-15, bab 2 ayat 1-2. Hai para imam, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah. Merataplah hai para pelayan mezbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahmu tiada kurban sajian dan kurban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus.
Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Engkau menghardik bangsa-bangsa dan telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa terbenam dalam lubang yang dibuatnya, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang penguasa dunia dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas 11 ayat 15 sampai 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari sorga. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahmu, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatkannya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita menimba inspirasi apa yang akan kita dapat dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Didit. Bagaimana Romo? Ini untuk bacaan yang pertama ya, Nubuat Yoel. Apa sih Romo sebenarnya untuk keadaan sekarang ini ya, pelayan-pelayan yang dia bilang pelayan mesbah ini, pelayan dari gereja itu sendiri. Sebelum kita membahas pelayan saat ini, kita lihat dulu Alkitabiah dari Nubuat Yoel ini. Jadi 5-10 menit kita bisa bahas. Betul, agak santai ya saya begini ya. Ini nggak usah tegang-tegang ya para pemirsa yang terkasih ya. Duduknya juga santai, sehingga akhirnya dengan yang santai, yang tenang, pasti inspirasi dapat kita peroleh. Lebih mudah diperoleh ya. Itu yang pertama. Jadi kalau dari kitab Yoel, mereka mau menyampaikan bahwa hari Tuhan akan datang. Iya. Kapan itu kita nggak tahu. Tapi bagaimana ia menubuatkan kepada semua orang, khususnya para pelayan-pelayan Tuhan. Dikatakan di situ jelas, kenakanlah pakaian kabung dan mengeluhlah, meratapilah para pelayan-pelayan mesbah. Ini ditujukan kepada semua pemuka-pemuka ibadah, sehingga tidak hidup berfoya-foya ataupun tidak memberikan teladan kepada jemaatnya. Ini yang mau disampaikan. Hai para pelayan Allahku, sebab sudah lama di rumah Allahku tidak kurban sajian dan kurban curahan. Jadi semacam ya ini menggerutu, kok nggak lagi seperti dulu. Harus rapi, ada kurban sajian. Kok sekarang asam adem-adem aja? Ini gimana kerjanya nih? Semua yang ada di bait Allah ataupun semua pelayan-pelayan Allah. Ada sesuatu yang kurang. Sehingga adakanlah puasa kudus. Jadi mungkin kalau pengamatan ataupun dalam perenungan saya, mungkin para pelayannya ataupun para pekerja-pekerja di bait Allah tuh makan terus. Waktu itu ya. Waktu itu ya. Mungkin sekarang juga semakin banyak perutnya gendut gitu kan ya. Udah nggak pernah namanya puasa. Dikasih umat makan, dikasih lagi makan lagi. Sehingga akhirnya nggak ada henti-hentinya untuk tidak mengendalikan diri untuk tidak memasukkan makanan. Puasa dikatakan adakan. Maklumkanlah perkumpulan raya. Mungkin hanya sendiri-sendiri, nggak ada namanya sembayangan ataupun ada orang-orang diajak untuk berdoa bersama. Nah, ini bacaan yang kita dengar dulu, tapi dia mengatakan itu. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu yang berteriak dan berteriaklah kepada Tuhan. Jadi Yoel berharap dari para pelayan-pelayan Tuhan itu punya sebuah kegiatan sehingga banyak orang yang datang lagi. Jemaatnya kumpul berdoa bersama, memohon kepada Tuhan. Jangan hidup akhirnya seenaknya saja. Hidup foya-foya, nggak pernah mengikuti, dan ini dinubuatkan oleh
kitab Yoel ini. Karena saat itu memang sepertinya terpisah ya Wah, antara imam, pelayan semuanya dan beda umat dan kasta sebagainya. ya, Betul. Nah, ini kita lanjutkan dulu untuk bacaannya secara Alkitabiah. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan itu apa? Hari kiamat. Nah, mungkin hari akan datang, saatnya nggak ada yang tahu. Hari Tuhan datangnya seperti hari pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Nggak kebayang. Zamannya Nuh kita lihat. Sodom dan Gomora, orang yang akhirnya tidak lagi mengikuti suara Tuhan, mati. Alias kebakar, rasain loh, mampus loh. Salah nih, saya maaf ya. Jangan dia ngomong kita mampus nih ya. Saya kebiasaan anak-anak muda begini ya, Mas Bro dan teman-teman para pemirsa yang terkasih. Harus sopan di sini katanya. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa ditangkap ya Bapak Ibu sekalian. Karena sudah lama saya nggak mengisi ORK ini, karena tanggal 13. Nah, kalimat ataupun ayat berikutnya sungguh menarik. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Mungkin udah nggak lagi mendengar tiupan sangkakala, pujian lagu yang merdu, musik yang begitu indah, hanya keheningan. Suara apa itu ya? Nggak apa-apa, intermezzo aja. Sehingga akhirnya itu suara Allah, jangan-jangan. Kan saya bilang kan, tiupan, ya kan? Nah, karena hari ini saya di Monas. Saya kebetulan sepedahan sebelum siaran ini, ya, begitu banyak polisi, tentara di Monas itu pada kumpul. Mungkin pesawat-pesawat tempur semuanya pada datang semua. Nah, mereka merindukan bagaimana musik dan keindahan sebelum-sebelumnya terjadi, kok udah nggak ada lagi. Coba kita juga di gereja-gereja atau bait Allah sekarang, nggak ada lagu-lagu yang indah, lagunya hanya itu aja. Persembahan Bapa terimalah, itu doang ya kayaknya. Kalau nggak persembahan hati, tiap hari persembahan lagunya itu terus. Ya saya sih nggak bosan lagunya, untung aja bagus ya. Tapi kan kita bisa cari lagu-lagu yang lain. Maksudnya dinyanyikanlah dengan begitu indah. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan akan datang dan waktunya sudah dekat. Berkali-kali Yoel mengatakan, hei, saudara-saudaraku, bro, sis, bapak, ibu yang masih sehat, yang juga sedang sakit, dan siapapun yang ada di tempat ini, maupun yang mendengarkan tayangan ini. Kita nggak tahu kapan terjadi sesuatu yang akan menimpa kita. Tapi di ayat berikutnya, suatu hari gelap gulita, kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Nggak kebayang. Kalau kita sakit, kita COVID, ingat ya, 2020, 2021. Waduh, rasanya mencekam. Saya kena COVID, waduh rasanya kayak mau mati memang. 14 hari merasakan itu. Wah, mati nggak ya? Mati nggak ya? Tapi ya itulah, kelam rasanya. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi apa-apa. Dan itulah ketakutan. Mungkin seperti itu suasananya di kiamat nanti. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentanglah suatu bangsa yang besar dan kuat. Dikatakan di situ. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan kalimat terakhir, tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudari, Saudara kasih, bacaan pertama ini mau mengingatkan kita. Mari sekarang kita bertobat. Yang biasa makan banyak kurangi. Yang biasanya suruh foya-foya hidup sendiri untuk kepentingan diri sendiri, mari kita berbagi. Dan lain sebagainya. Maka kita bisa masuk. Aplikasinya gimana sih, Romo? Harus begini, harus gini. Kok saya nanya? Harusnya kan Bapak nanya. Ada Bapak nanya dong ya. Apalah. Maksud saya sendiri, entah saya one man so lagi ya. Enggak, ya, terus lanjutin Bapak. Menarik apa enggak tuh? Iya, gimana sih Romo? Aplikasinya Romo. Cuman ini itu dan ditanya. Aplikasinya saya nanya sendiri gitu ya. Aplikasinya gimana ya kira-kira ya? Kasih tahu nggak ya? Ya, seperti tadi sih sudah saya singgung. Aplikasinya sederhana. Dalam kehidupan ini, ya jelas kita sudah diingatkan. Kalau bernyanyi ke gereja, ngomong. Ikut. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Haleluya. Romonya ngomong sendiri, Solisnya nyanyi sendiri. Mami mohon. Iya, dengan handphone, ya kan?
Saudara-saudara, udah bersemangat-semangat Romonya ya. Kita ini harus begini-begini nih. Bodoh gue main handphone. Kalau saya tahu tuh saya langsung tegur. Nah ya, yang senyum-senyum juga, yang itu juga senyum-senyum itu dengerin apa enggak ya? Kayaknya yang lakukan juga ya. Terima kasih atas kejujurannya ya teman-teman ya. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak peduli. Kita harus berpuasa, kita harus berikan kurban sajian, berikan berkat, mau ngasih kolektor nih, hitung dulu gitu ya. Masih ada nggak nih ya barcode-nya? Wah, pura-pura gitu, tapi nggak ngisi. Padahal gereja membutuhkan, bukan untuk pastornya loh, bukan untuk perayaan itu juga. Untuk gereja, untuk maintenance-nya, untuk bayar ini, bayar itu, dan semuanya harus juga dipedulikan oleh umat. Siapa lagi kalau bukan Anda semua. Itu sederhana aplikasinya. Mau ada yang lain? Bapak nih, kita banyak yang ketawanya nih. Iya, tuh ada 5 menit lagi kayaknya nih. Udahlah, ayo apa lagi Bapak nih? Iya, sementara kalau kita sendiri loh Romo, ya, untuk berkaitan dengan bukan cuma para imam sebenarnya ya, untuk sebagai yang disebut sebagai pelayan mesbah ini gitu. Sebagai pelayan dari gereja Yesus ini bukan cuma para imam gitu. Nah, juga para pelayan-pelayan altar, dinar, siapin, datang jangan terlambat, harus siap-siap, bajunya rapi, jangan lecek semuanya, ya kan? Lektrisnya, lektornya, komentatornya, baca dulu sebelum bertugas. Bacaan pertama. Apa ya? Nah, kan dilihat umat kan jelek, benar nggak? Sama. Pastor pun juga menyiapkan dengan baik. Bacaannya apa? Yang dikhotbahkan apa? Jangan itu mulu. Uang. Nanti gimana untuk bayar ini, bayar itu? Ya juga enggak gitu kali, ya kan? Kita juga harus melihat bagaimana Injil itu berbawa pesan apa, sehingga akhirnya saya bukan menggurui, sama sekali tidak. Saya nggak lebih pintar untuk berkhotbah. Tapi bagaimana Injil kita siapkan dengan baik. Disambungkan dengan bacaan pertama atau kedua, sehingga akhirnya menyatu. Karena liturgi gereja sudah menyiapkan bacaan pertama, kedua, dan bacaan Injil itu sesuai, kesinambungan. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, teman-teman akan mengerti apa yang disampaikan oleh para pastor. Jadi pastor yang sudah memang lumayan juga cukup lama, 23 tahun, saya merasa ini sesuatu yang terus berkembang dan terus menerus. Teman-teman muda, pastor-pastor muda seringkali sudah selesai, yang penting gue maju, gue khotbah, dan akhirnya baca dan sebagainya. Kiranya enggak. Bagaimana relevansinya dalam kehidupan Anda sehari-hari, menguatkan kita juga untuk melanjutkan menyampaikan kepada umat dengan baik. Sehingga akhirnya apa yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan. Amin, saudara. Amin. Luar biasa hari ini. Cocok ya Romo ya. Cocok dengan apa ya? Ya itu semua yang disampaikan, kelakuannya sama nggak? Oh, jangan cuma teori. Betul, harus gitu. disiplin waktunya. Romonya terlambat terus, ya kan? Harus makannya teratur dan sebagainya. Ini nggak teratur, mulutnya makin gendut dan gendut. Ya, nanti akan saya cerita. Pengalaman yang luar biasa, 4 bulan lalu masih 90 berat saya. Sekarang 72. Wow, keren banget, enaknya luar biasa. Kita lanjut di sesi kedua ya Romo ya. Lanjutin nanti ya, karena sudah waktunya sesi yang pertama. Silakan ditutup. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita break sejenak di sesi pertama ini, dan jumpa lagi di sesi yang kedua. Nanti kan? Iya. Sahabat terkasih, jumpa lagi di sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Didit dan saya Laurencia Fani. Kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk edisi hari ini. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan atau berpendapat sesuatu, dapat menuliskan tulisan Anda ke email orkaj2021@gmail.com, atau juga dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Mari Romo, kita lanjutkan. Siapa takut? Tadi di sesi pertama sudah kita bahas ya tentang nubuat Yoel. Yes, keren tadi ya. Kita lanjutkan mau untuk Injil suci menurut Lukas ya Romo ya.
ini saya kurang paham nih bacaan Lukas ini. Mungkin karena Lukas kepintaran ya dokter ya. Ya seorang dokter ya, tabib ya. Terus ini kalimat-kalimatnya ini mulai ini persetanan mo. Maki-maki setan gak salah disalah-salahin terus ya sering kali ya. Padahal manusia lebih setan daripada setan. Begitu ya karena. Ya nanti saya bahas. Iya, oke. Ini Yesus sudah mengusir begitu ya setannya. Tapi di ini terakhirnya itu saya tetap tidak bisa mengerti loh, Mo. Baik. Kak balik lagi iya, gitu ya. Tambah lagi 7 orang, tambah 7 setan lagi. Terus makin buruk lah. Gitu makan ya. dibilang makin parah. Nah itulah kalau penganut setan itu ya, dia akan balik lagi cari tempat atau cari teman, cari bala tentara. Baik, menarik. Tapi sebelumnya teman-teman, semoga beberapa menit ke depan kita bisa bahas ini singkat. Tapi saya ingin membahas singkat tentang Mazmur tanggapan yang tadi dibaca ya. Tuhan menghakimi dunia dengan adil. Suatu yang menarik, kalau Tuhan itu menghardik bangsa-bangsa yang jahat, yang nggak percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh meremehkan, dia akan marah dan membinasakan orang-orang yang fasik, termasuk setan-setan yang kita dengar dalam bacaan Injil itu. Dan mereka telah dihapuskan untuk selama-lamanya. Sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan mati selama-lamanya. Berbeda dengan orang yang percaya. Dalam bacaan Injil hari ini kita dengar, Yesus bukan dengan kuasa Beelzebul, tapi dengan kuasa Allah. Tapi saya tidak akan membahas ayat pertama sampai ayat ke-23, tapi ayat 24. Apabila roh itu keluar dari manusia yang mengembara di tempat-tempat yang tandus, cari tempat perhentian. Tapi dia nggak dapat tempat karena sudah tidak akan diterima. Nah, yang ditanyakan adalah ketika dia mendapati rumah itu bersih, tersapu dan sebagainya, ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Di situ ditulis di ayat 26. Yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan tinggal di rumah itu. Ngotorin lagi, menakutkan. Tapi pertanyaannya di kalimat terakhir, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Itu yang membingungkan. Kalau Mbak Fani bingung, saya bingung, apalagi pemirsanya ya kan. Tapi itulah, kalau kita sudah berteman dengan roh-roh jahat, roh-roh jahat itu nggak mau meninggalkan kita. Bahkan dia mencari lagi, ini yang lebih kuat mana? Kuasa Allah atau setan-setan itu. Tapi percaya sama Tuhan. Teman-teman, Mbak Fani juga ya. Kalau iman kita sedikit aja seperti dalam bacaan firman kan. Iman biji sawi sedikit aja bisa memindahkan gunung. Apalagi roh-roh itu juga. Roh-roh jahat itu di sana dikatakan yang lebih jahat. 1, kolesterol misalnya sekarang itu kan ya. Roh asam urat gitu ya. Kan makanan udah tahu nggak boleh makan ini. Kita tetap makan. Kepengen. Ya kan? Kita udah sembuh nih dari gula-gulaan. Ada yang ngasih nasi goreng nih, enak nih. Apalagi nasi campur. Waduh, ada babinya itu kan. Ada nasi ayamnya. Tambah lagi ada bakmi Bangka, bakmi apa namanya afuk, bakmi along, ahok dan aduh luar biasa. Itu roh-roh jahat sekarang, zaman sekarang. Karena saya nggak akan bahas bacaan Injil, waktunya takutnya nggak dapat. Langsung aplikasinya 7 roh itu jangan kita bayangkan 7 yang satunya modelnya kayak pocong, nggak gitu, atau gundurwo yang tentunya menakutkan. Sekarang tuh setan-setan tuh wajahnya manis-manis, cantik-cantik, gincunya, waduh rapi, penampilannya ganteng, keren. Itu roh-roh jahat teman-teman. Dan itu yang akan terjadi. Ketika sudah gagal satu nih, gua coba lagi. Dengan pakaian seperti yang gue coba lagi dengan mobil ini. Gue coba lagi dengan pilihan-pilihan dan akhirnya dengan cara-cara orang mau meraih. Itu roh-roh yang jahat sekarang. Jadi jangan membayangkan roh-roh itu seperti yang menakutkan sekarang. Semua itu manis-manis luar biasa indah. Memanjakan roh-roh itu. Nanti saya kasih tumpangan deh. Tapi ada niat batu balik om-om itu. Ada niat yang jahat di baik tante-tante itu kepada anak-anak muda. Untuk para imam yang ada. Dan itu roh-roh jahat yang harus diusir. Tapi kalau kita asik, nyaman kok, saya dibayakin kok. Nah, saya diajak makan, saya diajak ini, saya diajarin sama om ini, saya diajarin untuk itu dan sebagainya. Nggak kelihatan dia jahat. Tapi di akhirnya dia jahat. Dan keadaannya akan menjadi lebih buruk. Sekarang udah ngerti nggak?
Udah. Ada ngerti sederhana padahal ini ternyata sederhana. Semoga Bapak Ibu pemirsa juga mengerti bagaimana roh itu menjadi buruk, orang itu menjadi buruk karena apa? Mengikuti roh-roh yang terus-menerus akan menimpa kita Bapak Ibu. Dimanapun dia berada. Kesempatan apapun, udah ambil jangan ya. Udahlah nggak ada yang lihat, udah ambil aja deh. Makanan juga, ada roti nih. Padahal dokter udah bilang, jangan makan gula, jangan makan tepung, jangan makan cake dan sebagainya. Gak ada istrinya, makan cawat, udah gulanya naik, jangan salahin lagi, ya kan. Kolesterol juga gitu. Maka gorengan-gorengan, ya saya minta maaf ya para dokter ya. Saya cerita sedikit ya, 4 bulan lalu berat saya masih 92. Iya, sekarang udah. Sekarang slim. agak slim. Bulan pertama, bulan Juni, saya nggak makan yang namanya goreng-gorengan, nasi dan sebagainya, hanya sayuran. 4 kilo turun. Juli menjadi 86. Agustus menjadi 78. Tapi ternyata saya naik sepeda setiap hari. Tadi pagi pun saya masih sepedahan, 20-30 kilo. Sehingga kalau orang mau bertobat, mau memperbaiki diri dari sesuatu, harus bermati raga, harus berjuang sungguh-sungguh. Dan seperti dalam bacaan pertama. Dan juga roh-roh jahat itu hadir di dalam diri kita. Sehingga, puji Tuhan, di awal September, ternyata nggak cukup hanya pola makan yang baik. Nggak cukup hanya berolahraga, nggak cukup. Tapi juga berpuasa. Karena nanti kita akan bentuk keton-keton itu akan diminta sama otak. Bukan otak nggak akan makan kolesterol kita, nggak akan makan gula kita dan sebagainya. Dia makan ketonnya. Bagaimana cara protein itu bekerja? Dengan bagaimana kita berpuasa, protein itu akan makan lemak-lemak kita, akan menimbulkan keton. Dan keton itulah akhirnya yang dipakai oleh otak. Sehingga otak saya cemerlang, otak Bang Fandi juga cemerlang kalau mau berpuasa. 12 jam, 14 jam, 18 jam, 20 jam. Saya 22 jam sekarang, tapi ntar 20 jam aja. Kenapa? 4 jam kita makan, sebebas-bebas, enak makannya, nikmat. Daripada pagi nyemil, siang nyemil lagi, habis nasi goreng, ada somai, ada mie ayam, ada pempek. Ya itu mah kagak namanya kusut, kurus. Nah, makin lama makin melembung. Anda, saya, kita bisa makan otak-otak, makan pempek dengan enak banget di 4 jam terakhir. Terserah jam 10 sampai jam 14, atau jam 12 sampai jam 16, atau jam 16 sampai jam 8. Makannya enak. Tapi malam udah nggak makan lagi, pagi nggak usah makan, minum air putih. Badan Anda pasti sehat. Sudah ada contohnya. Contohnya 38 dulu, sekarang 31 sama Mas Joen. Itu sesuatu yang sederhana, tapi akan menjadi nyata ketika kita melawan roh-roh jahat itu, diri kita sendiri yang melawan. Di bulan Mei, bulan Rosario, berdoalah. Sebuah lagu yang pasti nanti akan saya nyanyikan. Tapi sebelumnya kita akan sekali lagi, apakah masih ada pertanyaan Mbak Fani atau sudah cukup menjelaskan tujuan? Sudah jelas. Sudah jelas banget ya. Langsung diaplikasikan, iya. Karena saya udah bilang saya nggak membahas Injilnya, takutnya nggak keburu waktunya, ya kan? Langsung aplikasinya. Tapi mari kita berdoa di bulan Rosario ini, banyak orang berdoa, mohon kesembuhan. Tapi jangan lagi yang aneh-aneh. Jangan lagi tidur malam-malam, jangan lagi makan yang aneh-aneh. Mohon keturunan, tapi nggak pernah berhubungan, nggak pernah ketemu sama suami istrinya. Untuk apa? Amal suami atau istrinya percuma. Mohon bisa dengan orang tua, tapi nggak pernah nelfon sama sekali, jadi ngomong doang, ya kan? Mau deket sama anaknya, tapi anaknya tidur, baru kita pergi, udah datang, nggak bisa. Kalau anaknya datang, tungguin anaknya bangun, baru peluklah. Itulah namanya ayah yang baik, betul ya? Iya, betul. Maka semuanya itu Anda yang jawab sendiri. Iya. Ya, sudah selesai. Nanti kita sampaikan lagi, teman-teman. Mari, sebelum kita menutup dengan kesimpulan. Ya, boleh. Kesimpulannya pertama, dalam bacaan pertama, kitab Yoel mengajak kita untuk bertobat. Hari kiamat, hari Tuhan akan datang. Kita nggak tahu itu terjadi. Maka adakanlah puasa, rayakanlah Tuhan, kumpulkanlah umat, jadikanlah liturgi yang indah. Persiapkan dengan baik pelayan-pelayan altar. Membaca, persiapkan dulu. Para imam siap untuk berkhotbah dengan baik. Menyapa, melihat orang dengan baik. Jangan hanya baca lalu selesai. Enggak. Semua hal baik persiapkan dalam bacaan pertama. Dalam bacaan Injil, Yesus dituduh orang-orang yang bertanggung jawab. Anda seringkali menuduh, oh lo bisanya ini, bisa itu ya. Sama, jangan seperti orang-orang Farisi yang selalu menuduh. Tapi ciptakan sesuatu keberanian. Karena Yesus menyembuhkan, mengusir dari kuasa Allah. Nggak ada yang bisa menandingi. Karena dalam bacaan pertama, kalau ada sesuatu yang jahat, yang lebih kuat itu datang, hancurlah rumahmu.
Tapi kalau ada sesuatu yang lebih kuat, akan amanlah rumahmu dalam bacaan Injil. Tapi saya nggak membahas bacaan Injil. Aplikasinya ditanya, kenapa 7 roh jahat itu datang lagi? Karena apa? Roh selalu jahat itu selalu menggoda manusia. Kamu, kita, saya, kita semua bisa mengalahkan. Sedikit aja iman seperti biji sawi, mengalahkan roh apapun. 100 roh yang jahat pun bisa kita kalahkan. Amin. Amin. Sama, Anda, saya, kita semua bisa melakukan itu. Sehingga bacaan Injil luar biasa di tanggal 13 Oktober. Saya biasanya berjalan kaki Mei sampai Oktober. Dan di perhentian yang terakhir ke-6 ini saya mengajak komunitas Ave Maria juga selalu berdoa. Maka sebelum kesimpulan ini, mari kita berdoa bersama Bunda Maria, Putra Maria, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas pertemuan renungan hari ini. Begitu indah firman-Mu. Kami ingin sampaikan doa-doa permohonan kami. Dengarkanlah doa-doa kami. Silakan. Kami berdoa untuk orang yang sangat menderita, di mana sudah tidak dicintai lagi, di mana keberadaannya juga tidak terperhatikan lagi. Ya Allah yang baik, biarlah penderitaan mereka Kau dengar, Kau sembuhkan, dan membuka tangan-tangan untuk mencintai mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarkanlah kami selalu berpikiran positif, bertindak positif, seperti Yesus yang sudah dituduhkan bahwa dia menyembuhkan, mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, padahal kuasa Allah lah yang semua dilakukannya. Biarlah para orang sakit dan menderita ini yang sudah dirasuki dengan iblis, boleh Kau nyatakan, boleh Kau sembuhkan karena kasih karunia-Mu yang luar biasa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang terakhir untuk Keuskupan Agung Jakarta, terutama untuk para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati khususnya, semoga mereka Kau berkati, Kau lindungi, Kau limpahkan kesehatan jasmani rohani sehingga mereka bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dan memperjuangkan pewartaan ilahi tanpa mementingkan kepentingan pribadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapak, doa-doa yang kami panjatkan Kau mendengar. Khususnya untuk seluruh pelayan-pelayan altar-Mu seperti dalam bacaan pertama. Akhirnya bagaimana mengikuti Yesus yang tetap bijaksana, tetap tenang meskipun dituduh. Ia membuktikan dengan perkataannya dan juga perbuatannya. Tidak hanya berkata-kata indah, tetapi sungguh melaksanakan dengan luar biasa. Jadikanlah kami murid-muridnya yang setia. Semua ini kan kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami akan menutup renungan ini dengan doa. Ucapan syukur, terima kasih Engkau menyertai kami, Kau berikan kami kesehatan. Khususnya tadi Bapak Uskup kami, Kau berikan tetap kesehatan, mengembalakan kami umat-Mu, para imam di Keuskupan Agung Jakarta dan semua orang pekerja yang luar biasa. Komsos ini, para penyiar, para host yang sungguh dengan kerendahan hatinya, dengan keberaniannya, dengan waktu-waktunya, dia memberikan tanpa mendapatkan apapun juga selain membawa kami semua mengantar kepadamu. Semua ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum berkat penutup, sebuah lagu Ave Maria, sehingga akhirnya teman-teman, Bapak Ibu yang berdoa rosario, khususnya para peziarah-peziarah di novena Gembala Baik putaran yang terakhir, nanti sore, ataupun teman-teman yang mau datang ke Gembala Baik, susuran Gembala Baik,
Udah, putaran ke-6 kita berdoa Salam Maria. Sebuah lagu Ave Maria yang saya buat kurang lebih 10 tahun yang lalu. Mari kita dengarkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau. Katakan Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Di antara wanita dan terpujilah Engkau, buah tubuhmu Yesus, Santa Maria. Katakan Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Dewi Maria, Ibune Allah, kawula tiyang dosa nyuwun pangestu dalem. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ya, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Lagu yang sederhana membuat kita semua ingin berdoa bersama Bunda Maria. Kita akan menutupnya dengan doa berkat. Sekali lagi, Pak Fani akan menutupnya dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo, Didit. Sahabat terkasih, sampai disinilah perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik edisi hari ini 13 Oktober 2023. Salam damai dan sukacita. Mohon pamit undur diri. Saya Laurencia Fani dan Romo Didit atau Modit Moren yang lebih ditahu karena sukanya warna oranye. Undur diri. Sampai jumpa.